Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh, ya, bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Sorry. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti dundut. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya. Silahkan di share linknya, ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah, nggak karuan, ya. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu, ya. Aku nggak kasih izin. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari kalian, semuanya lah, ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, ya, bersama keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, ini di daerahku mulai ini, ya, kemarau tapi dingin. Ini tadi subuh tadi dingin banget. Biasanya suasana gini nanti sampai datang hujan. Setelah datang hujan baru nggak dingin. Ini dingin yang gimana, ya? Kemarau tapi dingin. Jadi dinginnya itu kering gitu, ya. Ini dingin banget ini. Batuk-batuk lagi. Ya, nanti di sini begitu. Nanti puncaknya itu Desember itu. Aduh. Minta ampun dinginnya. Mau tadi itu sholat subuh nginjak lantai langgar. Langgar itu musola. Itu lantainya dinginnya minta ampun. Ya. Ya memang begini kalau di sini, kalau sudah bulan-bulan gini itu dingin. Makanya kalau ke Batu itu jangan bulan-bulan gini, karena orang luar Batu kalau ke sini mesti yang sudah di sini aja kedinginan, apalagi yang baru datang. Oke. Pelan-pelan, ya, kita lanjutkan kajian kita. Kita akan melanjutkan setelah kemarin, ya, menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh Kang Mas asli Tegal, ya, tentang dia sholat 5 katanya, ya, 5 kali sholat wajib. Ya, aku sih setuju. Memang harus begitu. Dan aku minta jangan sembarangan, harus konsekuen dengan kata-kata itu, ya. Konsekuensinya apa? Anda tidak bisa mengatakan Anda tetap melaksanakan 5 sholat kalau duhur tidak Anda laksanakan. Itu kalau otaknya genah, itu aku jelaskan seperti itu ngerti. Ya, kecuali kalau otaknya tetap goblok, ya nggak tahu aku. Kebenaran itu harus diakui. Masalah kamu ikuti atau enggak itu urusanmu. Tapi sebagai sebuah kebenaran yang aksiomatis itu harus diakui. Itu berpikir ilmiah begitu. Nanti masalah kamu tetap tidak menjalankan itu terserah urusan masing-masing. Tapi sebagai kebenaran itu harus diakui, dan aku sudah tunjukkan secara aksiomatis. Khamsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. 5 sholat itu nggak boleh lebih, nggak boleh juga kurang. Dan itu sendiri domainnya, ruangnya,
keranjangnya lah, kalau misalkan bisa kita tempatkan keranjang. Keranjangnya itu sendiri-sendiri. Itu keranjang sholat 5. Nanti ada lagi keranjang sholat Id. Nah, baru di sana kita berbicara Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah. Gitu, ya. Nanti ada keranjang sholat-sholat apa namanya itu? Sholat-sholat sunnah, ba'da dan qobliyah, itu keranjangnya sendiri. Nanti ada keranjang lagi sholat-sholat yang kasuistis atau insidental, sholat jenazah, sholat istiqo, sholat tahajud. Jadi subhanallah, Islam itu sudah merinci, tinggal otak kita itu mau dicerdaskan nggak? Kalau tetap aja goblok ya nggak bisa, bagaimana? Ya. Jadi bagiku kalau kita berkerangka berpikir akademis, tidak ada satupun yang bisa membantah apa yang aku sampaikan kemarin sebagai sebuah kebenaran aksiomatis, Quranis, ya, dan juga sunnah. Seperti itu, ya. Sebagai kebenaran itu harusnya kalau kita jujur diakui. Kalau masalah kamu tolak, artinya kamu tidak melakukannya, itu urusan kamu. Itu kan sudah kembali kepada masing-masing, tanggung jawabnya juga kalau kita mati nanti masing-masing. Oh iya. Tapi sebagai kebenaran itu harus diakui. Kalau kamu nggak mau mengakui ya kamu bantah, itu hadis. Kan aku sudah bilang, aku mempelajari itu bukan ada berapa lama ya, bukan sehari 2 hari. Dan aku sudah men-share kemana-mana. Aku cari yang mereka punya kompeten. Gini loh, seperti aku mau diskusi tentang trigonometri, tentang kalkulus, itu mesti aku cari orang yang itu mengerti tentang hitung-hitungan trigonometri, kalkulus atau analisa numerik. Gak mungkin anak TK tak ajak diskusi tentang itu, ya aku yang goblok kalau begitu. Ya. Nah, begitu juga tentang ini, tentang sholat ini. Aku aja orang-orang yang berkompeten dan semua diam 1000 bahasa. Ketika aku tuntut, beri aku satu argumentasi, dalil yang itu tidak ada perdebatan di antara aku dan kamu. Di mana Kanjeng Nabi mengatakan bahwa kalau kamu sudah sholat duhur tidak sholat Jum'ah, atau kalau kamu sholat Jum'ah tidak sholat duhur. Nyungsep. Nggak ada. Terus masih mau dibantah? Kan goblok. Memang keranjangnya sendiri-sendiri kok. Makanya aku bilang kemarin, sholat al-Jum'ah itu menjelaskan tentang sholat Jum'ah, bukan sholat duhur. Kok ditanya lagi, habis sholat Jum'ah tidak sholat duhur. Lah ngapain sholat duhur, sudah ada domainnya sendiri. Sebetulnya gini aja, ini sholat duhur, ini sholat Jum'ah, ini diperintahkan. Laksanakan, ini diperintahkan. Laksanakan. Ini lebih awal, ini 9 bulan setelah hijrah ke Madinah. Yang merukso antara ini nggak ada. Terus otaknya nggak ngerti juga setelah dijelaskan gitu. Apa kalau nggak goblok gitu? Ya, gue tidak mengatakan lu harus lakukan apa yang gue lakukan, lu harus amalkan apa yang gue amalkan. Enggak begitu. Yang gue tuntut sebagai kebenaran aksiomatis, lu harus akui itu. Kalau enggak, lawan itu hadis. Lawan itu Al-Quran, surat An-Nisa 103. Ya, tuh, ya. Jadi untuk asli Tegal dan ini juga untuk yang lain. Aku sangat setuju kalau kamu bilang sholat 5 itu. Tapi jangan kamu ngomong kamu sholat 5 ketika duhur tidak kamu lakukan. Itu punya konsekuensi logis. Gitu. Ya, Sekarang aku mau melanjutkan. Inilah wahyu yang pertama kali turun. Ya. Inilah ya wahyu. Wahyu itu apa sudah kita bahas ya. Yang pertama kali turun. Ya. Tuh, gerai itu. Bapak ambilin spidol hitam sih. Kok ini habis sepertinya. Ya. Seri 1 sudah.
Sekarang kita masuk ke seri 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aku nggak tahu tamat atau enggak ini, ya. Kita mengalir aja. Dan ini akan melawan mainstream, ya. Akan melawan mainstream. Ya, kalau kamu modalnya ngaji-ngaji yang mainstream ya akan tidak nyambung dengan ini karena dia beda, ya. Sudah aku jelaskan ya, dari Allah ke Jibril ke Kanjeng Nabi ke sahabat-sahabat, ke berikutnya ke ulama-ulama, ke ustadz-ustadz kita sampai ke kita sekarang. Begitu penjagaan wahyu itu. Ya. Nanti ada peristiwa Gua Hiro, ya, terus Darul Arqam itu awal-awalnya. Nah, terus turun itu bukan begini turun. Turun itu diajarkan, ya. Seorang guru di Padepokan Persilatan telah menurunkan ilmu cakar maut kepada muridnya. Nah, itu artinya bukan ada ilmu cakar maut terus diturunkan gini. Enggak. Jadi otakmu itu goblok. Itu artinya diturunkan itu diajarkan. Jadi guru persilatan itu dari Padepokan itu mengajarkan jurus cakar maut kepada muridnya. Nah, itu menurunkan gitu. Itu juga Al-Qur'an. Karena apa? Al-Quran itu kan ilmu juga itu. Ilmunya siapa? Ya ilmunya Gusti Allah. Yang namanya ilmu itu diajarkan. Nah, Al-Quran menggunakan bahasa ketika nuzul itu adalah diturunkan. Nah, itu jangan terus otakmu harafiah. Ya, mesti salah. Artinya diajarkan. Oke. Tak usir dulu dinginnya ya dengan kopi hangat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Graito Isnain dia opo kui termasuk Ranti juga upacara, jadi pagi-pagi banget harus berangkat ngantar sekolah. Nanti kalau ini nggak selesai ya di seri yang ke-3 kita lanjut ya. Makanya aku belum berani ini seri tamat atau enggak. Aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kalian dari kajian yang kemarin ya. Sangat memprihatinkan ya. Sholat 5 seri yang kemarin itu hanya mampu meraup 269. Jadi orang-orang merasa sholat itu enggak penting. Kalau dia merasa penting, dia akan tonton itu. Karena itu akan menjadi bekal kehidupannya sekarang dan kelak. Ya, sholat itu makanya disebut as-sholatu imaduddin. Nanti kalau kita lihat sholat itu bagiannya ada 2 atau 3 ya. Ada yang sholat, dia sholat tapi sholatannya itu tidak lebih dari siulan belaka. Hati-hati kamu kalau begitu. Ya. Penting sholat itu, tapi nyatanya dia tidak mampu. Jangankan ke 1000, ke 600 saja enggak, ke 500 saja enggak mampu. Dia hanya 269. Ya. Jadi ya itulah memprihatinkan. Ya kita harus berani melakukan autokritik. Kritik ke dalam. Generasi Islam itu ngelokro kalau usaha berbicara menuntut ilmu. Karena apa? Mungkin nggak pernah diceritakan bagaimana generasi-generasi Islam dulu-dulu itu. Para ilmuwan-ilmuwan kita. Ya, baik dalam dunia kesehatan, dunia matematika, dunia segala macam lah. Ibnu Sina itu kan jago kesehatan itu. Ya. Makanya perlu membacakan sejarah. Karena itu akan menjadi panutan kita. Oh iya, leluhur gue dulu jago-jago ilmuwan semua. Masa sih sekarang gue ngelukru gitu. Tapi kalau nggak pernah itu yang dibaca cuman apa namanya bacaan-bacaan hohihe, videonya video hohihe ya. Ya itu tadi goblok itu tadi gitu ya. Menuntut ilmu itu perlu dan sholat itu bagian yang perlu. Oke. Pertama dari Kang Mas Didi. Gus,
Aku sering dialog dengan Salafi. Sampai aku rela kasih 5 juta. Oh, mantap. Kalau ada hadis yang mengatakan sholat Jumat menggugurkan kewajiban sholat duhur, Salafi diam. Nah, bagus. Berarti pinter dia. Berarti pinter Salafi itu. Dia diam. Karena apa? Memang nggak ono. Kalau dia sampai ngomong ono, tanggung jawab dia dunia akhirat. Lu tahu sendiri Salafi. Ya, biasanya untuk hal-hal yang begitu itu orang yang nggak mahdo aja dibikin mahdo kok. Tapi ya jeglek juga kan setelah ditanyain sama Didi. Bahkan dikasih hadiah 5 juta. Terus gitu kalian masih nggak mau melaksanakan sholat duhur di hari Jumat. Bu otak itu dipakai gitu loh. Jangan berargumentasi ini itu tapi nggak mendasar. Nggak Qur'ani, nggak bersandar pada sunnah. Diem. Dan apa yang dilakukan Didi itu aku bilang tadi aku sudah melakukannya. Karena kalau aku ada sebuah pendapat, ini benar nggak sih? Aku cari orang lain untuk mendiskusikannya. Diskusi itu adalah pertengkaran argumentasi. Jadi apa yang dikatakan Kang Mas RG itu benar. Ya, argumen itu harus dipertengkarkan untuk mendapatkan kebenaran gitu loh. Ya. Ya, seperti apa yang dilakukan Didi. 5 juta loh. Ya. Dan akhirnya Salafi itu terdiam. Dan Salafi itu bagus. Jangan sampai dia mengada-ngadakan yang Kanjeng Nabi tidak pernah adakan. Memang tidak ada. Ya. Terima kasih untuk Kang Mas Didi. Semoga sehat selalu. Salam untuk semua keluarga yang ada di Brebes. Salam Isra untuk kalian semuanya. Ya. Oke, selanjutnya Jolang. Ya, Jolang ini jagoan kita dari Denpasar. Ya. Lama masuk kemana kamu? Sibuk ya, sibuk dengan bisnismu. Bagaimana kabar ayahnya? Kabar bapaknya? Semoga sudah rajin sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga teman kita yang dari Semarang itu ya, yang bapaknya nggak mau sholat itu lama nggak masuk kemana itu. Terus Samsul Yatim juga lama nggak masuk kemana. Terus satu lagi yang dari Ambon itu, ya harapanku sih nggak ada apa-apa, semoga sehat selalu ya. Karena kita nggak bisa mengkonfirmasi. Ya. Oke, Jolang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama nggak komen, sehat selalu ya Gus, Alhamdulillah. Gus Beti sehat bersama saudara-saudari sekalian ya, kita semua ya. Sejatinya kajian ini sudah ada clue dari Gus Beti dari beberapa bulan lalu. Lalu saya explore sendiri dan tepat seperti yang saya kira. Lalu saya coba lempar clue dari Gus dan hasil explore saya ke salah satu channel yang cukup tenar. Kagak dilirik sama sekali. Mana mampu mereka, makanya nggak melirik. Tapi mau melawan apa yang sudah didogmakan ke mereka, mereka nggak mampu. Ya keputusan akhirnya nggak melirik, pura-pura nggak tahu gitu loh. Lalu ada yang tanggapi dan saya rasa masih ya itu deh. Saya kagak tanggapi. Ujung-ujungnya Gus Beti lagi. Dan saya usai sholat Jumat lalu lanjut sholat duhur. Lanjutkan Gus, semangat. Mereka yang percaya akan kebenaran akal, mereka bukan jenis makhluk yang menerima dogma buta. Terima kasih, salam dari Bali untuk dunia. Oh mantap. Ya. Jadi gitu ya. Cuman aku berkali-kali ingatkan, itu kita fleksibel, bisa duhur dulu baru Jumat, bisa Jumat dulu baru duhur, itu nggak ada masalah. Ya. Oke, kemudian dari Bali, dari Jolang ya, kita ke Abah kita, Abah Komarudin, semoga sehat selalu bersama keluarga gitu.
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir, semoga diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima bagi kita semua. Amin. Kita gak usah kaget kalau manusia itu dalam tanda kutip kebanyakan sangat mencintai kehidupan dunia karena yang seperti ini. Udah ada di kitab-kitab terdahulu, yaitu di kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan beriman dan mengingat nama Robnya lalu melaksanakan sholat. Dan Allah mengingatkan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal. Salam Isra juga untuk Abah Komarudin yang ada di Bandung bersama seluruh saudaraku di sana. Oke, dari Bandung kita, ini ada nama baru, nggak tahu dari mana. Prioid. Sorry Mas Prioid kalau salah baca, silahkan di konfir ulang namanya siapa ya, panggilannya saya, karena ini gandeng-gandeng dan nama Anda baru masuk ke sini. Pesan gue amati dulu ya, ikuti saja dulu dan banyak bertanya untuk hal-hal yang mengganjal kepada seniornya ya, supaya tidak terkaget-kaget nanti. Sehat selalu Pak, alhamdulillah, semoga Prioid, iya benar Prioid ini ya namanya, angel. Sehat juga ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kemudian ada Kang Mas Cipto Purbaling. Di negara kita sudah terbiasa dengan pengajian, bukan kajian. Pengajiannya pun yang sifatnya ketawa-ketawa ya. Makanya channel yang mengunggah pengajian yang ketawa ketiwi pasti rame pengunjung. Apalagi narasumbernya tokoh yang dianggap punya karismatik. Nah, channel ini yang jelas-jelas mengkaji secara ilmiah kurang diminati. Maksudnya channel kita ini ya. Artinya masyarakat kita masih nyaman dengan dakwah yang keroyokan, gado-gado. Topiknya apa, bahasannya kemana, ya. Jemaahnya juga. Iya begitulah ya. Oke, terima kasih atas komentarnya Kang Mas Cipto Purbaling yang ada di Tanah Grogot ya, Pasir ya. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di sana. Selanjutnya Kang Rasmi Nasmat ya. Bismillah, baru hadir lagi Tuan Guru. Oke, terima kasih Kang. Makassar, salam Isra juga untuk semuanya ya. Gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berpacu dengan waktu ini. Nanti kalau ini belum tersentuh, nggak apa-apa ya, karena komennya banyak, sudah numpuk nih. Ya, Kang Rasmi Nasmat, nggih, matur nuwun, terima kasih, salam Isra juga. Kita lanjutkan ke soleha kita. Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, salam Isra buat kita semua. Oke, salam Isra juga untukmu bersama semua saudaraku yang ada di Palu ya. Salam Isra, Islam rasional. Ini Bu Guru kita ini Rini Satriani, ya apa kabar mundu nang diwae sibuk. Demak hadir Gus di hari Ahad yang cerah ini, mantap ya. Ini ada dua bidadari kita, ada Gispati dan ada Rini Satriani. Oke, matur nuwun, monggo ya, mungkin sibuk dengan pekerjaan ya. Tapi kan apa ada ujian ini? Kalau ujian kan sibuknya ngoreksi. Oke, matur nuwun untuk Rini Satriani yang ada di Demak dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Oke. Kemudian Bapak kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari sedang izin nyimak. Salam Isra. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak ya. Salam juga untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Ada tembakau Deli itu terkenal. Nanti saingannya tembakau Pakong atau Pekong dari Madura. Itu sama-sama tembakau top gitu ya. Tapi nggak tahu lagunya kok begini.
Isap rokok tembakau Jawa, asap dibuang berbau bunga. Ya, bukan isap rokok tembakau Delhi. Nggak begitu lagunya. Nggak juga isap rokok tembakau Madura. Nggak begitu. Ya, lagunya syairnya itu isap rokok tembakau Jawa, asap dibuang berbau bunga. Itu namanya kalau kami di tanah Delhi dulu, di Siantar dulu, irama Delhi ya, begitu itu ya. Jadi kalau kita menari itu seperti Betawi pakaiannya, yang cowok nih pakai celana panjang, celana kuku panjang itu, terus sarungnya itu dilipat sampai betis, ya, terus pakai peci gitu. Yang cewek-cewek juga pakai baju kurung, kami nyebutnya baju kurung dulu. Jadi tertutup semua dari mulai atas ke bawah, gitu ya. Namanya irama Delhi. Pukulan gendangnya itu caca, ya, gitu. Oke, terima kasih ya. Memang Jawa ini yang terkenal dua ya. Isap rokok, tembakau Jawa. Jadi tembakau Jawa. Ada lagi nanti manis-manis, manis-manis gula Jawa. Aduh. Nggak tahu itu ceritanya gimana, biarlah para penyair nanti yang akan menjelaskan gitu. Oke, terima kasih Pak Abdul Muluk. Kita ke Kang Irfan Al-Akbar, monggo silakan. Aku masih mencari dalil yang lebih kuat, belum ketemu Gus. Ya sampai mampus kamu nggak ketemu. Sampai mampus nggak ketemu kamu. Silakan saja tetap dalam pencarianmu. Ya. Sementara ini aku masih ikut mainstream, yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami. Setelah itu langsung bertebaran di muka bumi lagi tanpa sholat duhur. Nah ini juga kerangka berpikirnya bisa rancu. Ngapain dikaitkan ya? Ya kamu sholat Jumat saja, setelah itu bertebaran. Seperti tanya kemarin, nggak diperintahkan sholat duhur itu? Lah sholat duhur perintahnya sudah ada di Komsal sholawatin kok. Ngapain dicampur-campur? Gitu. Ya, oke, itu untuk Irfan Al-Akbar ya. Makanya aku bilang ya, kamu mau mencari dalil sampai onta masuk lubang jarum kamu nggak akan temukan. Nggak percaya, coba kamu cari. Nanti siapa yang memberikan jawaban kepada kamu, bisa lah kalau mau ditemukan sama aku. Ya. Jadi taruhan kita itu kita jangan asal ngomong, tapi kita bagaimana tunduk terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, gitu aja. Karena dua pusaka itu yang diwariskan kita oleh Kanjeng Nabi. Jangan bilang, oh orang di Mekah begini, orang di Madinah begini. Ya memangnya Islam itu Mekah Madinah. Mekah Madinah itu tempat kelahiran Islam. Tapi sebagai syariah, ajaran, dia tidak merujuk ke sana. Dia merujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu loh. Oke. Terima kasih untuk Irfan Al-Akbar, monggo silakan ya, nggak ada masalah. Kan gue juga sudah bilang, gue di sini hanya menyampaikan. Kalau lu mau ikut apa yang gue sampaikan, ikutlah dengan ikhlas. Kalau enggak juga kagak ada masalah ya. Jadi kita happy aja. Oke, Rio Jaksel hadir Gus. Oke, terima kasih untuk Rio. Kemudian Kang Sahran Gipari, menyimak setelah lohor dan makan siang. Oh asik banget, cuaca terik siang ini. Oke, Bandung. Kita lanjutkan Kang Mas Hermas Edison dari Kalteng ya, 3 jempolnya, terima kasih. Kemudian ada Kang Mas Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Benar sekali Gus, Ayas menjalankan sholat Jum'ah dan sholat duhur sesuai waktunya. Sip. Di Masjid Ayas saja di hari Jumat azan 2 kali, azan duhur dan azan Jumat. Mantap. Artinya panggilan untuk menjalankan ibadah sholat 2 kali, kan duhur dan Jumat. Salam Isra. Mantap. Gue kan udah pernah cerita sama lu, ada teman yang gue ajak diskusi itu, dia pernah pergi ke daerah
Jawa Barat bermobil, bawa mobil pribadi, entah itu Bogor, entah itu mana gitu. Dia menemukan saudara-saudara Islam kita di sana itu tepatnya mana aku lupa, melakukan seperti apa yang gue ceritakan ke dia gitu. Nah, berarti kan bukan hanya gue saja yang berpikiran seperti ini. Bukan juga hanya Thoriqoh yang mengajarkan gue tentang sholat ini. Artinya apa? Ya memang tidak mainstream, tapi ada juga pemikiran-pemikiran selain gue yang berpikir seperti ini, bahwa dua-duanya sama-sama diperintahkan, ya sama-sama dijalankan gitu loh. Oke, terima kasih untuk Kang Wahyu Junaidi ya. Sekarang alhamdulillah masih ada waktu, kita bisa masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Ini nanti playlistnya di tentang wahyu itu ya. Kemarin kan kita sudah bahas apa itu wahyu, tapi itu sudah selesai ya. Sekarang ini wahyu juga, tapi tetap wahyu tapi di luar bagian itu. Tapi coba karena sama-sama wahyu, kita jadikan satu playlist. Jadi kalian kalau belajar carinya mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pergumulan gue sejak lama sekali. Sama dengan tentang sunat itu. Kanjeng Nabi sunat nggak ya? Yang sudah gue sampaikan. Itu pergumulan gue yang cukup lama. Sama seperti ini. Pergumulanku yang cukup amat sangat lama. Dan aku mencari orang. Nggak ketemu-ketemu juga. Dan akhirnya ketemu. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan, berdoa sama Gusti Allah Agung. Ya. Seperti gue ini, ya Allah temukanlah hamba dengan sosok guru yang bisa menjelaskan hamba tentang masalah. Ya masalah apa? Kalau masalah ini ya masalah ini, kalau masalah itu masalah itu. Yang sedang kita bahas masalah ini. Apa itu masalahnya? Ya. Ada sebuah pertanyaan. Wahyu yang pertama kali turun itu apa sih? Gue kecil lewat cerita, kan dulu gue masih kecil itu gue bagian baca deklamasi. Dulu gue ngomongnya deklamasi ya. Misalkan hari Isra Mi'raj, hari Nuzulul Quran, ya saya itu sama semoga Allah merahmatinya. Seandainya gue ada duit, gue mau terbang ke Siantar, mau gue cari itu guru Pak Jaden. Sosok sederhana yang pertama kali mengenalkan Al-Quran dalam kehidupan gue ketika gue masih anak-anak. Dan gue akan peluk Pak Jaden, akan gue cium tangannya, gue cium pipinya, gue cium keningnya. Gak tahu sekarang mungkin sudah sepuh ya. Gue kadang-kadang ada rasa rindu. Karena lewat beliau lah pencerahan Al-Quran itu masuk pertama kali dalam kehidupan gue, masih gue sejak anak-anak dulu. Ya, jadi kalau kami ngaji desa, ya itu aku bilang di mana ya? Aku nggak pernah bilang di sini ya, di grup kita ya. Teman-teman yang sudah masuk grup tahu itu. Aku pernah bilang bahwa aku punya teman ngaji juga namanya Dewi itu ya. Ini kami ngaji bareng dulu, anak-anak kan ngaji bareng di situ. Kalau misalkan memperingati Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, itu biasanya kita peringati ya. Itu aku kebagian membaca, kami nyebutnya deklamasi. Bukan sajak yang deklamasi ya. Ada yang mengatakan sajak, puisi, tapi kami nyebutnya deklamasi gitu ya. Sejak kecil kalau ada peringatan seperti itu ya, Nuzulul Quran, tidak bisa lepas surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Iqra. Dan dipahami oleh publik bahwa itu adalah wahyu yang pertama kali diterima oleh Kanjeng Nabi. Otak gue muter. Masa iya sih? Karena apa? Setiap gue baca Al-Quran, yang pertama kali gue baca itu adalah Al-Fat. Yang artinya pembuka.
Yang namanya pembuka mesti lebih dulu. Penutup itu mesti belakangan, namanya aja penutup. Logika gue menuntut untuk mencari jawabannya ini gimana. Sementara dalam kehidupan gue sudah diajari guru-guru gue, lingkungan juga surat Al-Alaq. Iqra. Gue sudah jelaskan ya di situ biismi pakai alif. Nanti kalau lu baca Bismillahirrahmanirrahim itu kagak ada alifnya itu. Itulah hebatnya Al-Quran. Sampai jumlah hurufnya aja itu terjaga. Jadi kalau ada yang mau macem-macem dikontrol gampang. Oh ini ayat nggak bener ini. Apa mau merusak Al-Quran ini ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga tentang jumlah bismillah. Ya. Surat At-Taubah-nya itu kagak ada bismillah. Tapi jumlah bismillah dalam Al-Quran itu tepat 114. Sesuai dengan jumlah suratnya. Lalu di mana bismillah yang untuk melengkapinya? Lihat nanti di surat yang menceritakan tentang Kanjeng Nabi Sulaiman. Coba, kunci-kunci Al-Quran tuh gitu. Cuman nanti kalau kita membahas ini lebih dalam, kita masukkan ke dalam matematika Al-Quran, di sana berbicara kuantitatif, repot kalau ketemu yang abad ke-6. Dia bilang, yang bid'ah lah, yang inilah, yang itulah. Pengetahuan itu berkembang, jangan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Yang namanya pengetahuan itu berkembang. Yang tidak boleh berubah itu ibadah-ibadah yang mahdo. Gitu loh. Kalau yang ketemu, oh itu nggak, zaman dulu nggak ada itu. Jadi Islam tuh menjadi dibonsai karena dia ikat di abad ke-6. Yang harus diikat di abad ke-6 itu adalah ibadah-ibadah mahdo. Yang di sana kita tidak mempunyai ruang untuk berkreasi. Tapi kalau sudah berbicara pengetahuan, itu suka-suka kamu aja. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya. Jadi kalau kita masuk dalam matematika Al-Quran, itu kita bisa mengerti. Ya. Nah, ini tuntutan gue. Karena apa? Kalau kita buka Al-Quran, itu mesti yang pertama itu kan Al-Fat. Ini artinya pembuka. Pembuka itu mesti awal. Berarti dia di depan. Sementara yang masuk ke gue itu adalah Quran surat Al-Alaq. Dan itu turun dari 1 sampai 5 ayat. Jadi nggak penuh satu surat. Bertentangan. Ini gimana ini? Menjadi pergumulan. Ya. Nah, terus ini. Gue mau mengingat apakah perlu gue bikinkan videonya. Ini ada kafir goblok juga. Cuman kan gue gitu. Kalau dia sudah mengeluarkan pernyataan, gue tambah nggak mau ngomentari. Kalau dia menggunakan pernyataan, perspektif, berarti kan dia sudah merasa apa yang dia pikir benar. Justru gue nggak tertarik, ya biarin aja. Mau kebelangsak otaknya, mau miring, terserah aja. Tapi kalau dia bertanya, ya baru gue jawab, gitu loh. Jadi gini, dia ya membenturkan apa yang ada dalam khasanah keislaman kita, si kafir bajingan ini, ya. Dia mengutip, itu aku baca di Facebook, dia mengutip surat Jum'ah. Ya, Kanjeng Nabi itu diperintahkan untuk membacakan. Kamu lihat tuh surat Jum'ah ayat keberapa itu? Ya, yang mengutus Rasul kepada umat yang ummi. Ya, terus diperintahkan
membacakan apa ya Al-Quran. Nah itu dia nukil. Dia benturkan dengan aku tidak bisa membaca. Ya. Jadi di satu sisi Nabi dinyatakan tidak bisa membaca, di satu sisi Nabi disuruh membacakan. Wah, ini benturan yang mana ini? Siapa ini yang berbohong ini? Terus gue nggak tanggapi. Gue gitu orangnya. Karena dia pernyataan. Gue kagak tanggapi. Kalau dia tanya, baru gue jawab. Dia tanya baik-baik, gue jawab. Tapi kalau sudah seperti itu kan pernyataan. Dia mau mengatakan, itu disimpulkan sama dia Nabi yang berbohong atau gimana gitu. Bisa baca ngaku nggak bisa baca gitu. Gue senyum aja. Ya. Karena apa? Ini bolak-balik terjemahan. Nah dia kan umat terjemahan. Mana pernah dia pegang kitab sucinya. Dia pegang terjemahan doang. Yang itu bisa direvisi setiap waktu. Kemarin sudah direvisi. Ya, lihat. Dalam Al-Quran itu ada ratala. Ada yatlu. Ada ikro. Ya, ini 1, 2, 3. Ini semua kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita menjadi satu kata. Apa itu? Baca. Ini dia. Sama dengan ilah, rob. Masuk ke bahasa kita menjadi satu kata. Tuhan. Padahal Tuhan yang ilah itu beda dengan Tuhan yang rob. Itu nanti tergantung posisinya sebagai apa. Allah sebagai apa. Kan itu nama sebutan, bukan nama eksistensi. Jadi, kapan Allah itu dibilang ilah, kapan Allah itu dibilang rob. Itu lihat konteksnya. Sementara ketika masuk ke dalam keindonesiaan kita, terjemahan kita menjadi satu kata, Tuhan. Padahal beda. Makanya guru Al-Quran gue kagak mau bilang Tuhan. Ilah ya dibilang ilah, rob ya dibilang rob gitu. Ya. Rob itu pembimbing, pendidik, ilah itu penggerak kehidupan. Jadi lu bergerak itu atas ridha Allah. Lu mau nyolong, tanya, Allah ridho enggak ya? Enggak, ya jangan. Lu mau bersolawat, ya entah itu lembaga dakwah atau apa, Allah ridho enggak? Ridho, lakukan. Lu masuk kantor mau tanda tangan yang harusnya 50 juta, lu tanda tangani yang 350 juta lah. Tuh yang 300 juta mau lu selentam. Tanya, ini Allah ridho enggak? Enggak ridho, jangan. Itu penggerak. Jadi penggerak dalam kehidupanmu itu, penghidupanku itu, penghidupan kita itu disandarkan kepada Gusti Allah Agung itu ridho apa ora? Ridho apa enggak? Bukan cangkemmu asal gaglak aja apapun kamu telan, itu bajingan gitu. Ya, jadi beda antara ilah, antara rob. Rob itu pembimbing, pendidik, guru, makanya rabi. Sama dengan ini. Ratala, yatlu, ikro. Masuk ke dalam bahasa kita. Selesai cuma satu kata baca. Baca yang seperti apa? Itu si kafir nggak tahu. Yang aku tidak bisa membaca, itu dia pakai ikro. Sementara di surat Al-Jumu'ah itu pakai yatlu. Beda. Tapi gue kagak urusin yang gitu-gitu. Biarin aja. Ya. Beda. Lalu dia bilang kanjeng Nabi Muhammad berbohong. Padahal di Iqra ini sendiri masih debatable. Karena ma'ana biqori itu bisa dua terjemahan. Bisa apa yang aku baca, bisa aku tidak bisa membaca. Ya, yang terkenal menjadi mainstream kan aku tidak bisa membaca. Padahal itu punya terjemahan polisemi lain ya. Apa yang aku baca gitu loh. Baca apa yang aku baca gitu loh. Sama aja kamu makan disuruh makan. Makan. Kamu kan tanya apa yang aku makan. Orang di sini nggak ada rawon. Nggak ada
nasi padang. Baru ditunjukkan, ini loh makanannya, gitu. Ya. Nah, si kafir itu membenturkan antara peristiwa Gua Hiro, ini kan hadis ini, yang aku tidak bisa membaca, tapi Nabi justru di surat Al-Jum'ah itu diperintah untuk membaca. Ya karena dia umat terjemahan, sudah paham. Jadi terjemahan kitab suci itu dianggapnya kitab suci apa dia? Itu kan goblok yang tak bertepi itu. Padahal kalau kita berpikir secara akademis, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Lah dia main terjemahan aja. Dia ya namanya juga kafir, orang yang Islam aja kadang-kadang gobloknya ya nggak ketulungan. Dia nggak tahu bahwa di hadis itu membacanya itu baca yang ikro. Sementara di surat Al-Jum'ah itu bacanya baca yang yatlu. Nanti ada di ayat lain yang ratala, terus tartila. Itu ada lagi. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu rinci menggunakan bahasa. Ya. Rinci sekali. Kalau hanya modal terjemahannya seperti itu. Tapi gue males gak gue layani. Yang itu. Biarin aja. Kecuali dia bertanya baik-baik gitu. Gitu dia sudah menuduh Nabi gue gak selera. Ya biarin aja. Ya, oke. Itu ya, al-alaq itu ya 1 sampai 5 itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terus sampai 5 itu kan sama mainstream itu dianggap menjadi yang wahyu pertama. Ya. Otak gue menentang karena ketika gue baca Al-Qur'an di situ jelas tertulis Al-Fat. Artinya pembuka. Yang namanya pembuka mesti awal, nggak mungkin di belakang. Di belakang ya penutup, ngono loh. Goblok. Ngerti orang gue? Iya kan? Oke. Inilah pergumulan ini lama dan akhirnya aku mendapatkan jawaban dan bagaimana jawabannya insya Allah kita selesaikan besok di seri ketiga ya. Ini gue harus siap-siap karena kameramen kita dan bidadari kecilku juga sama-sama mereka upacara Senin ya, upacara bendera, jadi harus cepat-cepat diantar jangan sampai telat. Oke, sampai di sini dulu insya Allah kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga besok kita lanjutkan tentang inilah wahyu yang pertama kali turun yaitu di seri yang ketiga. Sekarang kita baru sampai seri yang kedua. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Salam Isra, Islam rasional ya. Terima kasih. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.